Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kehidupanmu ke depan ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ke depan lewat energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas olehmu ya. Di rumah lagi ramai ya, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di hari mendatang ya. Paling cepat 7 hari, ataupun bisa energinya sudah terjadi juga ya. Kamu bisa menyesuaikan saja, ataupun mungkin agak lambat ya, sesuai dengan energi kalian, karena ada beberapa yang energinya cepat, energinya pun lambat ya. Disesuaikan aja. Kalau baiknya ya diaminkan biar cepat terwujud. Dan kalau buruknya dijadikan pelajaran ya, atau antisipasi ya, kamu sudah tahu oh ini akan terjadi, kira-kira apa yang harus saya lakukan, supaya pada saat masalah itu datang, kamu sudah tahu langkah apa yang harus kamu ambil ya. Ada the Judgment, kita lihat di sini ada Queen of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada Three of Swords, ada Knight of Swords, Ten of Swords, the Sun, ada Three of Wands. Oke, saya lihat di sini ya, ke depan ini akan ada orang yang mungkin ngeluh ya, datang kepadamu ya. Ngeluh ataupun cerita-cerita kesedihan ya, atau ya pokoknya intinya mau berbagi energi negatif ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, berarti walaupun dia tidak minta apa-apa, tetapi secara tidak langsung ada pertukaran energi di situ ya. Jadi jangan sampai kamu lelah karena pertukaran energi mereka yang negatif ya. Mereka mengambil energi positifmu dan menukarnya dengan energi negatif mereka. Dengan cara apa? Ngeluh-ngeluh, cerita kesedihan, gosip ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hari ini saya capek sekali ya, itu karena kamu terkoneksi dengan orang negatif ya. Ataupun kumpul-kumpul ya, walaupun tidak berbicara gitu, tetapi kumpul-kumpul berarti ya kamu siap-siap aja merasa kok saya biasa aja tapi nggak kerja tapi kok capek. Nah itu energinya tertukar ya. Jadi lebih baik kamu terkoneksi dengan orang-orang positif, ataupun ya kalau bisa sendiri aja ya. Ini kata semesta ya, karena kebanyakan diri kamu lelah itu bukan karena capek dari segi fisik, tapi mungkin dari segi mental, pikiran ya, juga dari pertukaran energi. Nah ini ya, kalau kamu mau lebih banyak pertukaran energi yang positif, kalaupun tidak ada manusia yang positif menurut kamu ya, bisa ke alam ya. Jadi kamu ke taman ataupun kemana yang ada pohon-pohon hijaunya ya. Nah, itu supaya kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Kalau kamu emosi juga sama ya. Jadi bandingkan kamu jadi toksik buat orang lain ya, pergi ke taman ya, yang ada taman-tamannya yang ada pohon ataupun ya pokoknya tanaman-tanaman, supaya kamu bisa menukarkan energi. Ya, karena di sini kamu akan capek, kelelahan. Ya, bisa juga dengan kondisi pasangan yang
eh diam, pemalas, makan hati. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, di lingkungan-lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman, yaitu karena terkoneksi dengan orang toksik ya. Pasangan pemalas atau ribut-ribut, cemburu-cemburu ya, stres. Nah, ini jadi akhirnya kamu lelah, stres dalam hubungan, dan akhirnya capek sendiri ya. Nah, ini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mengontrol emosi ya. Kalau dia buat kamu emosi, kamu udah tahu bahwa oh nih orang nih lagi tidak baik-baik saja mentalnya, jangan sampai saya ikut juga gitu. Jadi ya diam atau menjaga jarak ya, nggak usah respon. Kalau dia lagi berbuat salah kepada kamu atau menyakiti hatimu, menjengkelkan hatimu, ya diam aja bahwa dirinya itu lagi bermasalah, jangan sampai saya ikut bermasalah. Sama seperti kamu kan, kalau kamu tahu itu orang gila, diladeni ya kamu tetap akan gila gitu, karena berbicara dengan orang gila gak nyambung. Nah, ini sama, orang yang terkoneksi dengan energi negatif, kamu juga akan bisa energinya tertular, energi negatif ya. Kamu yang dia yang stres, tapi akhirnya kamu yang marah-marah ya, karena meladeni dirinya. Nah, ini jangan terlalu meladeni orang toksik, diam aja ya. Karena kalau kamu meladeni ya berarti siap-siap kamu sakit, siap-siap rezekimu seret, siap-siap kamu juga bermasalah dengan yang lainnya ataupun dengan dirinya, di mana akhirnya masalah itu muncul. Di mana tidak ada masalah tapi karena tidak bisa menahan emosi akhirnya ribut. Nah, ini juga dalam pekerjaan, jangan ribut dengan relasi, jangan ribut dengan pimpinan ya, ataupun sesama partner kerja ya. Akhirnya ujung-ujungnya nggak enakan, nggak nyaman ya. Ujung-ujungnya apa? Kerjaan nggak beres. Bahkan mungkin ke depan bisa resign gara-gara nggak nyaman. Nah, ini ya, jadi harus bisa membuat dirimu senyaman mungkin dimanapun kamu berada ya. Oke, berikutnya di sini semesta mau sampaikan ya, lebih hemat ya, lebih hemat. Ke depan ini kamu mungkin akan kekurangan energi karena kurang duit ya. Ini bicara energi soalnya ya. Ya, semesta mau sampaikan lebih hemat ya. Karena apa? Kalau uangmu kurang, itu juga salah satu faktor yang akhirnya membuat kamu merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena kantongnya kering ya. Nah, ini ya. Jadi bensinmu itu adalah rekeningmu, tabunganmu, atau ya setidaknya ada uang di dompet ya. Harus ada, jangan sampai kering ya. Akhirnya apa? Kamu juga lemes karena nggak ada duit. Nah, ini ya, jangan sampai, kita bicara tentang energi ya di sini ya. Jangan sampai kamu loyo karena kerja tapi nggak ada tabungan. Berarti kamu dapat capek doang. Nah, ini jadi semesta mau sampaikan, sekecil apapun penghasilanmu tetap harus ada tabungan ya, setidaknya minimal 10% dari penghasilan kamu gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebutuhan tak terduga ke depan ya, pasti ada aja. Jadi setidaknya jangan sampai kita ngutang ya. Kalau hutang lagi pusing, sudah nggak ada tabungan, hutang lagi, dililit hutang, stres lagi. Nah, ini kamu akan sakit, uang lagi yang keluar. Mendingan sakit kita menikmati hidup, uangnya kita nikmati hidup, dibandingkan kita sakit uangnya habis di pengobatan. Nah, ini ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa up energimu, dimana kamu harus punya tabungan ya, jangan sampai kosong ya. Berikutnya di sini jangan pinjam-pinjamkan orang uang. Nah, ini makan hati lagi nanti ya, karena akan ada orang yang mungkin tolong bantu, tolong ini, tolong itu, atau ya tadi ya, kamu kumpul-kumpul dengan orang yang menceritakan keluh kesah mereka ya, ujung-ujungnya pinjam duit, kamu kasihan, kamu kasih ya, ujung-ujungnya kamu yang pusing. Karena apa? Mereka nggak konsisten, mereka bayarnya nggak sesuai komitmen, ataupun malah belum bayar-bayar. Kamu yang jadi pengemis atas uangmu, makan energi lagi, emosi lagi, capek lagi ya. Kamu yang cari kerja, orang yang menikmati ya. Kita baik tapi malah dimanfaatkan. Nah, nih hati-hati di sini ya. Nih bicara harus tegas bahwa saya nggak punya, walaupun memang kamu punya, tapi lihat dulu ya, orang siapa yang kita bantu. Terkadang kita itu kasihan, padahal kita tidak tahu bahwa kita memberdayakan kemalasan mereka. Kita bantu boleh, lihat dulu orangnya, siapa yang kita bantu. Kalau orang yang cacat, orang yang sakit, wajar kita bantu karena dia tidak berdaya gitu. Tetapi kalau orang yang malas baru kita bantu, berarti kan kita mendukung kemalasan mereka. Iya kan?
Jadi harus tegas bahwa saya nggak ada uang. Kalau orang, walaupun kamu ada uang, kalau dengan orang malas, ya jangan karena mau dikatakan baik, jangan karena mau dikatakan ini, dikatakan itu, no ya, biarin aja ya, dibandingkan nanti ujung-ujungnya kamu ribut dengan dia, dikata-katain juga padahal kamu udah nolong dia. Mendingan sekalian aja dikata-katain, iya kan? Lagi pula bukan hak kamu untuk apa dibilangnya, bukan hak kamu untuk bertanggung jawab untuk dirinya gitu, atas hidupnya. No, hidup diri tanggung jawab masing-masing ya. Jadi jangan sampai kamu salah membantu orang ya. Nah ini berikutnya di sini bertengkar ya dengan pasangan. Nah ini ya, bertengkar dengan pasangan gara-gara ego, gara-gara ya mungkin diskomunikasi. Mungkin ke depan akan seperti gitu ya. Jadi lebih banyak komunikasi supaya jangan kalau ujung-ujungnya ribut. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih banyak komunikasi dengan pasangan, lebih terbuka. Jangan, terkadang itu dengan pasangan itu diam-diaman karena takut nanti pasangan tersinggung, takut ini, takut itu, jadi mengalah, diam-diam seolah-olah tidak ada masalah. Ujung-ujungnya dia bikin lagi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu biasa aja, kamu suka gitu ya. Macam contoh ya, kamu nggak suka makanan asin, ini contoh ya, makanannya terlalu asin gitu ya. Tapi karena kamu nanti bilang ini, nanti dia tersinggung gitu, ini contoh. Ya sudah, akhirnya apa? Kamu kamu ini apa namanya? Dia tahu bahwa oh, ternyata dia suka makanan yang kayak gini gitu. Jadi dia bikin terus asin terus. Nah ini maksudnya dibilang dengan cara yang baik-baik. Sayang, ini masakan kamu enak, cuman mungkin garamnya dikurangi dikit gitu ya. Artinya pakai bahasa yang bagus supaya besok dia akan mengurangi gitu. Tapi kalau tidak dibilang kan dia nggak tahu. Dia pikir kamu sudah pas dengan ukuran garam segitu. Nah ini contoh. Atau masalah-masalah lain. Nah ini, apalagi keterbukaan yang paling utama itu adalah dari masalah hati dan finansial. Nah ini ya, jadi harus bisa transparansi gitu ya. Bicara juga dengan pasangan lebih lembut ya, walaupun kamu cowok ya, apalagi cewek ya. Cewek ada yang bicaranya kasar loh. Cowok malah banyak yang diam langsung pergi. Kalau ceweknya bicaranya kasar ya. Ada juga cewek yang saya merasakan di sinerginya malah diam ya. Ingat, diam itu bukan menyelesaikan masalah ya, tetapi malah menambah. Jadi lebih banyak komunikasi supaya tidak terjadi ya, atau dusta di antara kalian berdua ya, berdrama. Akhirnya makan hati, makan energi ya. Jadi lebih banyak komunikasi supaya ke depan lebih bagus ya. Oke, dan terakhir di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya pernah ditipu ya, pokoknya intinya sakit hati lah seperti gitu ya. Pernah dimarah, pernah diselingkuhi, pokoknya intinya ada luka batin di dalam dirimu. Kamu yang tahu ya luka batin apapun ya. Karena di sini bicara tentang luka batin yang kamu pendam, entah dari orang tua, entah dari sanak saudara, dari pimpinan, teman, sahabat ataupun pasangan ya. Kamu bisa menyesuaikan. Di sini semesta mau sampaikan untuk dirimu bahwa lepaskan. Kenapa? Kalau kamu lepas, kamu ada energi bahagia, ada energi kesyukuran, rezekimu masuk. Sekarang kebanyakan kita kok rezeki seret, itu karena kamu ada di energi negatif ya. Jadi jangan menyerap energi negatif atau menyimpan energi negatif dalam diri, karena sama saja kamu menutup rezeki, menutup keberlimpahan, menutup kesejahteraan, menutup kemakmuran ya. Apalagi bicara kesehatan. Nah ini, jadi kalau kamu merasa bahwa rezekimu seret sekarang, berarti ada sesuatu yang harus kamu rubah dalam diri. Bukan rubah dari luar, tetapi lihatlah dulu dari dalam diri. Saya sekarang vibrasinya di mana? Ingat, energi uang itu adalah energi bahagia. Kalau kamu tidak bahagia ya, berarti ya kamu siap-siap saja menolak energi uang atau uang yang tidak mau ke kamu. Karena energi uang itu adalah energi bahagia. Dia mau cari orang yang bahagia. Jadi bahagialah. Ya, jangan menyimpan dendam, sakit hati, itu yang rugi kamu sendiri. Ngapain disimpan-simpan sampah? Ya. Ngapain simpan-simpan sampah dalam hati? Sampai sampahnya udah membusuk. Uang itu nggak suka di tempat sampah. Ya. Uang itu ada di bank yang wangi, dingin, adem. Ya. Itu tempat uang itu. Yang mana lihat orang berisik di bank? Nggak ada. Ya, tenang. Ya, aroma uang tuh wow, semerbak ya.
nggak ada aroma-aroma busuk. Jadi tempatkan uang di posisinya sesuai dengan yang kamu rasakan pada saat kamu menerima uang. Nah itu, jadi kondisinya kamu harus bahagia supaya uang itu selalu datang dalam hidupmu. Rezekimu bagus, bisnismu lancar ya. Nah ini, jadi tema kita kali ini adalah tingkatkan energimu supaya ke depan hidupmu lebih baik. Kalau kamu ada di vibrasi bawah, berarti ya siap-siap saja kamu menerima hal-hal buruk. Ya semua itu kembali pada dirimu, karena kamu yang menentukan. Jadi jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan ya. Karena di sini ada beberapa yang kecewa terhadap Tuhan. Padahal Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kamu minta, yaitu dari hatimu. Jadi sekarang perbaiki hatimu supaya rezekimu, kehidupanmu dan lain-lain itu bagus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu untuk kedepannya ya, supaya lebih baik. Kalaupun mungkin ada masalah-masalah apapun yang akan terjadi ke depan, bisa lebih dicarikan solusi supaya masalah kalau itu terjadi, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan dan kesehatan pun bagus untuk kalian ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.